Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elni Firmansyah dan nama anggota kelompok saya Galih Pratama, Farid Raditya Maulana, Kelvin Fitrian Adirama, dan Yusuf Sobirin. Saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema meningkatkan proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dan sistem informasi. Pengambilan keputusan dalam bisnis biasanya terbatas pada manajemen. Saat ini, para karyawan yang tingkat terendah bertanggung jawab atas beberapa dari pengambilan keputusan tersebut. Sebagaimana sistem informasi akan membuat informasi menjadi tersedia bagi karyawan yang tingkatannya lebih rendah di dalam bisnis. Tipe keputusan. Tipe keputusan dibagi menjadi tiga, yaitu unstructured, structured, dan semi-structured. Keputusan tidak structure atau unstructured decision adalah keputusan yang pengambilan keputusannya harus memberikan pertimbangan, evaluasi, dan wawasan untuk memecahkan permasalahan. Setiap keputusan tersebut adalah baru, penting, dan tidak rutin, serta tidak ada pengertian yang dipahami benar atau prosedur yang disetujui bersama dalam pengambilannya. Kemudian ada keputusan terstruktur atau structured decision. Sebaliknya, sifatnya berulang dan rutin, dan melibatkan prosedur yang jelas dalam menanganinya, sehingga tidak perlu diberlakukan seakan-akan masih baru. Banyak keputusan memiliki elemen-elemen dari kedua jenis keputusan ini. Selanjutnya yaitu ada keputusan semi-terstruktur atau semi-structured decision, yaitu yang hanya sebagian masalahnya mempunyai jawaban yang jelas tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama. Secara umum, keputusan terstruktur lebih umum dijumpai pada tingkat organisasi rendah, sedangkan masa yang tidak terstruktur lebih umum dijumpai pada tingkat tinggi. Proses pengambilan keputusan. Ada 4 tahap dalam proses pengambilan keputusan, yaitu intelijen, rancangan, pilihan, dan implementasi. Intelijen terdiri atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi pada organisasi. Mengapa hal itu terjadi, di mana, dan apa akibatnya. Kemudian ada rancangan, yaitu melibatkan identifikasi dan pencarian berbagai solusi masalah. Selanjutnya ada pilihan, tentang memilih alternatif solusi yang ada. Dan yang terakhir yaitu implementasi, tentang membuat alternatif yang dipilih dapat bekerja dan tetap mengawasi seberapa baik kerja solusi itu. Peran manajerial. Peran manajerial terbagi atas 4, yaitu yang pertama, model manajemen klasik. Menjelaskan fungsi manajerial secara formal, tetapi tidak menunjukkan apa yang dilakukan para manajer sehingga secara terperinci saat mereka merencanakan, memutuskan, dan mengendalikan. Kemudian ada model perilaku. Menyatakan bahwa ketika perilaku yang sebenarnya dari para manajer terlihat menjadi kurang sistematis, lebih formal, kurang efektif, lebih reaktif, dan kurang terorganisasi dengan baik. Selanjutnya yaitu peran antar pribadi. Para manajer bertindak sebagai figur utama dalam organisasi ketika mereka mewakili perusahaan mereka kepada dunia luar dan melakukan tugas-tugas simbolik. Manajer bertindak sebagai penghubung antar berbagai tingkatan dalam organisasi. Kemudian selanjutnya yaitu ada peran informasi. Manajer bertindak sebagai pusat saraf dari organisasi, menerima informasi terkini yang paling konkret dan mendistribusikannya kembali kepada mereka yang membutuhkan. Dan kemudian yang terakhir ada peran pengambil keputusan, yaitu bertindak sebagai wirausahawan dalam mengusulkan jenis-jenis aktivitas baru, menangani gangguan-gangguan yang muncul dalam organisasi. Yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan dalam dunia nyata. Yang pertama adalah kualitas informasi. Keputusan yang berkualitas tinggi memerlukan informasi yang berkualitas tinggi pula. Apabila keluaran dari sistem informasi tidak memenuhi kriteria kualitas ini, maka proses pengambilan keputusan akan sulit dilakukan. Yang kedua, penyaring manajemen. Para manajer menyerap informasi melalui serangkaian penyaringan untuk memahami dunia di sekitar mereka. Para manajer memiliki perhatian yang selektif, menitik beratkan pada jenis permasalahan dan pemecahan tertentu,
dan memiliki bias-bias yang bervariasi yang menolak informasi yang tidak sesuai dengan konsep. Yang ketiga adalah politik dan inersia organisasional. Organisasi adalah birokrasi dengan kemampuan dan kompetensi terbatas untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menentukan. Kajian-kajian mengenai merestrukturisasi bisnis menemukan bahwa perusahaan cenderung untuk mengabaikan kinerja yang buruk hingga terancam oleh pihak luar yang ingin mengambil alih. Selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan intelijen bisnis. Merupakan suatu istilah yang digunakan oleh para pemasok perangkat keras dan perangkat lunak, serta para konsultan teknologi informasi untuk menggambarkan infrastruktur bagi pergudangan, mengintegrasikan, melaporkan dan menganalisis data yang berasal dari lingkungan bisnis, termasuk data yang besar. Intinya adalah mengintegrasikan semua aliran informasi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan menjadi suatu bagian tunggal yang secara logis. Lingkungan intelijen bisnis. Yang pertama, data dari lingkungan bisnis. Bisnis akan berhadapan dengan data terstruktur maupun yang tidak terstruktur dari yang banyak sumber berbeda termasuk data yang besar. Yang kedua, infrastruktur intelijen bisnis. Dasar yang mendasari intelijen bisnis merupakan sistem database yang luar biasa yang menangkap semua data yang relevan untuk mengoperasionalkan bisnis. Yang ketiga, seperangkat alat bantu analitis bisnis. Seperangkat alat bantu yang digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan laporan, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para manajer. Yang keempat, metode dan penggunaan manajerial. Metode dan pengguna manajerial. Perangkat keras dan perangkat lunak hanya sama cerdasnya dengan manusia yang memanfaatkannya. Para manajer memaksakan perintah pada analisis data dengan menggunakan bermacam-macam metode manajerial yang mendefinisikan tujuan bisnis yang strategis dan menentukan bagaimana perkembangannya akan diukur. Yang kelima, platform pengiriman SIM, DSS, ESS. Hasil dari intelijen bisnis yang dikirimkan kepada para manajer dan para karyawan dalam berbagai macam cara bergantung pada apa yang mereka perlu tahu untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Yang keenam adalah antarmuka pengguna. Pelaku bisnis seringkali belajar dengan lebih cepat dan representasi data secara visual daripada laporan kuno dengan kolom dan baris mengenai informasi. Selanjutnya adalah intelijen bisnis dan kapabilitas bisnis. Yang pertama, laporan produksi. Merupakan laporan yang telah didefinisikan sebelumnya yang didasarkan pada kebutuhan spesifik industri. Yang kedua, laporan memiliki parameter. Para pengguna memasuki beberapa parameter seperti yang terdapat pada tabel pivot untuk menyaring data dan mengisolasi dampak dari parameter. Yang ketiga, dashboard atau scorecard. Merupakan alat bantu visual untuk menyajikan data kinerja yang didefinisikan oleh para pengguna. Yang keempat adalah ad hoc query atau pencarian, memungkinkan bagi para pengguna untuk menciptakan laporan mereka sendiri berdasarkan pada query dan pencarian. Yang kelima adalah penelusuran, kemampuan untuk berpindah dari tingkat ringkasan yang tinggi ke pandangan yang lebih terperinci. Yang keenam, peramalan atau skenario, kemampuan untuk melaksanakan peramalan linear, analisis skenario bagaimana jika dan menganalisis data menggunakan alat bantu statistik yang standar. Slide selanjutnya yaitu siapa yang menggunakan intelijen bisnis dan analitis bisnis, yaitu para eksekutif senior yang cenderung untuk menggunakan BI untuk memonitor aktivitas-aktivitas perusahaan dengan menggunakan antarmuka visual, seperti misalnya dashboard dan kartu nilai. Para manajer menengah dan para analis cenderung untuk tenggelam dalam data dan perangkat lunak, memasukkan query dan memilah-milah serta membagi data seiring dengan dimensi yang berbeda. Para karyawan operasional akan sejalan dengan para pelanggan dan para pemasok. Sebagian besar mencari laporan-laporan yang telah dikemas. Selanjutnya yaitu laporan produksi
output yang paling banyak digunakan dari alat bantu BI adalah laporan produksi yang telah dikemas. Berikut contoh dari intelijen bisnis atas laporan produksi yang ditetapkan. Yang pertama yaitu penjualan, meliputi perambahan penjualan, kinerja tim penjualan, penjualan silang, siklus waktu penjualan. Yang kedua yaitu jasa atau sentra panggilan, meliputi kepuasan konsumen, biaya jasa, tingkat resolusi, tingkat penurunan. Yang ketiga yaitu pemasaran, meliputi keefektifan kampanye, loyalitas dan pengangguran, analisis keranjang pasar. Yang keempat yaitu pengadaan dan dukungan, meliputi pengeluaran langsung dan tidak langsung, pembelian tanpa kontrak, dan kinerja pemasok. Yang kelima yaitu rantai pasokan, meliputi backlog, status pemenuhan, siklus waktu pemesanan, analisis tagihan bahan baku. Yang keenam yaitu keuangan, meliputi jurnal umum, piutang dan utang, arus kas, dan profitabilitas. Yang ketujuh yaitu sumber daya manusia, meliputi produktivitas karyawan, kompensasi, demografis tenaga kerja, dan retensi. Selanjutnya yaitu analitis prediktif, yaitu kemampuan terpenting dari analitis intelijen bisnis adalah kemampuan untuk membuat model atas peristiwa dan perilaku pada masa mendatang. Seperti misalnya probabilitas orang pelanggan akan memberikan tanggapan atas penawaran untuk membeli suatu produk. Analitis prediktif menggunakan analisis statistik, teknik penelusuran data, data historis, dan asumsi mengenai kondisi pada masa mendatang untuk memprediksi kecenderungan masa yang akan datang dan pola perilaku. Analisis data besar. Banyak trader online yang memiliki kapabilitas untuk membuat rekomendasi atas produk yang diwujudkan melalui online pada para pengunjung situs web mereka, untuk membantu dalam menstimulasi pembelian dan membimbing keputusan mereka mengenai barang dagangan yang disediakan. Namun, sebagian besar dari rekomendasi produk tersebut didasarkan pada perilaku dari kelompok-kelompok yang hampir sama dengan pelanggan. Sekarang, beberapa telah memulai untuk menganalisis jumlah pelanggan online dan dalam gerai yang sangat besar yang telah mereka kumpulkan, seiring dengan data pada media sosial untuk membuat rekomendasi tersebut menjadi lebih individual. Visualisasi data, analitis visual, dan sistem informasi geografis. Dengan menyajikan data dalam bentuk visual, maka visualisasi data atau data visualization dan alat bantu analitis visual dapat membantu para pengguna untuk melihat pola dan hubungan dalam sejumlah besar data yang sulit untuk dipahami. Jika data disajikan dalam bentuk daftar teks tradisional atau angka-angka, sistem informasi geografis adalah suatu kategori khusus dari alat bantu untuk membantu para pengambil keputusan memvisualisasikan permasalahan yang memerlukan pengetahuan mengenai distribusi secara geografis atas orang atau sumber daya lainnya. Strategi manajemen untuk mengembangkan kapabilitas BI dan BA. Terdapat dua strategi yang berbeda dalam mengadopsi kapabilitas BI dan BA bagi suatu organisasi. Yang pertama yaitu solusi yang integrasi secara menyeluruh. Dua, berbagai macam solusi yang disediakan oleh para pemasok yang terbaik. Dukungan keputusan bagi manajemen operasional dan manajemen menengah. Sistem informasi manajemen biasanya digunakan oleh para manajer menengah untuk mendukung tipe dari pengambilan keputusan tersebut, dan output utama mereka adalah serangkaian laporan produksi rutin yang didasarkan pada data yang diekstrak dan diringkaskan dari sistem pemrosesan transaksi yang mendasar. Para manajer menengah menerima laporan-laporan tersebut secara online pada portal perusahaan dan dapat melakukan query data secara interaktif untuk mencari tahu mengapa peristiwa-peristiwa dapat terjadi.
untuk menghemat waktu lebih atas analisis, maka para manajer beralih pada laporan pengecualian, yang mana hanya menyoroti kondisi pengecualian semata, seperti misalnya ketika kuota penjualan untuk suatu wilayah tertentu jatuh di bawah level yang diantisipasi atau para karyawan melebihi batas pengeluaran mereka dalam program perawatan gigi. Dukungan bagi keputusan semi terstruktur. Beberapa manajer dan para analisis bisnis yang tajam yang ingin menciptakan laporan-laporan mereka sendiri dan menggunakan analitis yang lebih canggih dan model-model untuk mencari pola dalam data, untuk merancang model alternatif, skenario bisnis, atau untuk menguji hipotesis tertentu. Sistem pendukung keputusan merupakan platform BI untuk kategori para pengguna dengan kemampuan untuk mengambil keputusan yang semi terstruktur. DSS sangat mengandalkan pada permodelan daripada SIM dengan menggunakan model matematika atau analitis untuk mengerjakan analisis bagaimana jika atau analisis lainnya. Analisis bagaimana jika bekerja ke depan dari kondisi yang diketahui atau diasumsikan yang memungkinkan bagi pengguna atas variasi nilai tertentu terhadap nilai yang diujikan untuk memprediksikan hasil jika perubahan terjadi dalam nilai-nilai tersebut. Dukungan keputusan bagi manajemen senior, balance scorecard, dan metode manajemen kinerja perusahaan. Balance scorecard merupakan suatu kerangka kerja untuk mengoperasionalkan rencana strategis dari perusahaan dengan menitik beratkan pada hasil yang dapat diukur pada 4 dimensi kinerja perusahaan, yaitu keuangan, proses bisnis, pelanggan, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Metodologi manajemen yang sangat erat terkait lainnya adalah manajemen kinerja bisnis. Semua didefinisikan oleh suatu kelompok industri pada tahun 2004. BPM berupaya untuk secara sistematis menerjemahkan strategi perusahaan ke dalam target operasional. ESS juga menyediakan akses kepada layanan berita, database pasar keuangan, informasi perekonomian, dan data eksternal lainnya yang diperlukan oleh para eksekutif senior. ESS juga memiliki kapabilitas penelusuran yang signifikan jika para manajer perlu untuk melihat data yang lebih terperinci. ESS yang telah dirancang dengan baik membantu para eksekutif senior memonitor kinerja organisasional, menelusuri aktivitas dari para pesaing, mengenali kondisi dari pasar yang berubah, serta mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Para karyawan level yang lebih rendah ke bawah dalam hierarki korporat juga menggunakan sistem ini untuk memonitor dan mengukur kinerja bisnis dalam area tanggung jawab mereka. Untuk hal ini dan sistem intelijen bisnis lainnya menjadi benar-benar bermanfaat, maka informasi harus dapat ditindaklanjuti. Ini harus siap terjadi dan juga mudah untuk digunakan ketika mengambil keputusan. Sistem pendukung keputusan kelompok atau GDSS. GDSS merupakan sistem berbasis komputer yang interaktif untuk memfasilitasi solusi dari permasalahan yang tidak terstruktur oleh serangkaian para pengambil keputusan yang bekerja bersama-sama sebagai sebuah kelompok di dalam lokasi yang sama maupun dalam lokasi yang berbeda. GDSS memungkinkan untuk meningkatkan besaran pertemuan, sementara itu pada saat yang sama meningkatkan produktivitas karena para individual memberikan kontribusi secara serentak dan bukannya pada suatu waktu. GDSS mempromosikan suatu atmosfer yang berkolaborasi dengan menjamin kerahasiaan para kontributor sehingga para hadirin dapat menitik beratkan pada mengevaluasi gagasan-gagasan mereka sendiri
tanpa ketakutan akan dikritik secara pribadi atau gagasan mereka ditolak berdasarkan pada kontributor. Alat bantu perangkat lunak GDSS mengikuti metode yang terstruktur untuk mengorganisasi dan mengevaluasi gagasan-gagasan serta untuk melindungi hasil dari pertemuan, memungkinkan bagi bukan para hadirin untuk menempatkan informasi yang diperlukan setelah pertemuan. Keefektifan dari GDSS bergantung pada keadaan alamiah dari permasalahan dan kelompok, serta beberapa baik pertemuan direncanakan atau dilaksanakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.